Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Bapak lanjutkan di video yang kedua tentang tata cara pelaksanaan sholat, baik jamak qashar maupun jamak qashar. Secara ringkas, tata cara sholat jamak dan qashar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berniat untuk melaksanakan sholat jamak dengan cara di qashar atau dengan cara jamak gitu ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan slide-nya, mohon maaf. Di sini disebutkan tidak usah membaca kalimat niat ya, seperti usolli atau nawaitu atau dilafazkan. Karena niat itu cukup di hati. Ini persepsi dalam slide ini. Nanti kita akan bahas di belakang niatnya seperti apa, karena Bapak pun cenderung melafazkan niatnya, tidak hanya di hati saja gitu. Yang kedua, jika punya banyak waktu selama istirahat dalam perjalanan, sebaiknya sholat jamak ini dilakukan dengan sempurna jumlah rakaatnya, jangan dikosor. Nah, ini tadi sependapat dengan mengambil yang tidak sesuai hawa nafsu kita ya, karena syahwat kita, hawa nafsu kita pasti menginginkan yang lebih ringan sebetulnya. Tapi ini lebih kepada disempurnakan saja dalam artian rakaatnya, jumlah rakaatnya. Tidak dikosor di dua gitu. Jadikan dua. Kemudian sholat qashar hanya untuk zuhur, asar dan isya. Betul, tadi sudah dibahas. Yaitu sholat yang jumlahnya rakaatnya 4, sedangkan maghrib tidak boleh dikosor menjadi 2 rakaat atau 1,5, nggak mungkin. Kemudian tata cara dan gerakan sholat sama seperti ritual ibadah sholat fardu lazimnya. Namun ulama berpendapat disunatkan setelah selesai salam dan bermaksud untuk mengerjakan sholat selanjutnya. Maka hendaknya diawali dengan iqomah. Itu ya. Jadi sholat biasa mau jamak mau qashar, mau jamak qashar. Kemudian ketika mau melanjutkan sholat yang kedua ya, mau jamak takdim ataupun takhir, di jedaan itu pasca salam ada iqomah dulu. Ada iqomah dulu gitu, mau munfarid ataupun mau berjamaah. Kemudian jangan menyela waktu antara dua sholat, jadi jangan diam lama jedanya pasca salam, diupayakan langsung gitu ya. Jamak itu dengan mengerjakan sholat sunat apabila kita mengqashar sholat fardu, dan jangan pula menyelanya dengan wirid yang panjang apabila kita mengqashar sholat. Jadi jangan dijada dulu dengan aktivitas yang lain, atau bahkan wirid pun itu tidak ya, langsung saja sholat gitu, nggak lama. Walaupun ada sebagian pendapat ulama yang membolehkan kita ada jeda selama seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat, jedanya itu seperti itu. Tapi lebih afdol langsung pasca salam kemudian iqomah, kemudian kita melakukan sholat yang kedua. Kemudian berturut-turut tertib. Jangan mengerjakan asar mendahului zuhur. Ini jelas kalau misalkan di waktu zuhur kemudian asar dulu, atau jamak takdim tapi asar dulu, ini enggak diperbolehkan. Atau tidak boleh isya mendahului maghrib, melainkan sesuai urutan waktunya. Tapi kalau misalkan jamak takhir, nah ini ada yang berpendapat boleh dikerjakan dulu sesuai dengan waktu yang punyanya. Tadi kalau sholat jamak takhir di waktu asar, zuhur dengan asar, maka asar boleh didahulukan, kemudian zuhur di waktu yang dimiliki oleh siapa gitu. Kemudian nah ini bicara niat tadi ya. Kalau niat sholat jamak itu misalkan jamak takdim, misalkan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri adaan lillahi ta'ala, gitu ya. Atau lebih lengkap lagi, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin majmu'an ma'al asri jamak takdim adaan lillahi ta'ala. Kalau jamak qashar, nah ini berbeda sedikit. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ilahil asri ya, ilahil asri adaan jamak qashar adaan lillahi ta'ala.
gitu. Ya, kalau sholat jamaah qashar, usolli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bil asri qasran lillahi ta'ala. Itu ya. Nah, itu niat silahkanlah dipelajari lagi. Ya, walaupun misalkan ada yang berpendapat bahwa boleh tidak dilafazkan atau lihat saja niat sholat jamaah takdim gitu ya, zuhur sama asar di hati, itu boleh, silahkan saja. Ya, untuk penegasan, karena kan kalau misalkan niat di hati kadang terganggu gitu. Kalau dilafazkan lebih yakin gitu, lebih meyakinkan gitu. Baik. Kemudian menghadap sembarang kiblat. Nah, ini lebih ke kendaraan sebetulnya ya, lebih sholat kendaraan. Ini juga perbedaan mazhab di kita. Ada yang mengatakan memang sholat kendaraan itu tidak ada, atau kecuali dalam keadaan yang sangat darurat gitu ya, macet, lama, susah untuk turun misalkan. Tapi kalau misalkan sudah sampai di tempatnya, lebih baik sholat saja secara tadi jamaah takhir. Kalau memang tidak jamaah takhir, jamaah takdim tadi di awal gitu ya. Jadi sholat kendaraan itu mayoritas menyebutkan itu hanya sholat untuk menghormati waktu saja gitu. Jadi kalau misalkan secara mayoritas, ada yang mengatakan itu hanya untuk melaksanakan sholat dalam menghormati waktu yang nanti mesti dikerjakan lagi ketika sudah sampai di tujuan kita, tempat tujuan kita ya. Nah, ini boleh menghadap sembarang kiblat gitu. Sungguhnya Rasulullah SAW pernah mengadakan sholat sunat dalam perjalanan di atas untanya. Beliau menghadap ke arah mana saja unta itu menghadap gitu ya. Sama seperti itu dalam sholat dalam kendaraan. Kemudian juga Rasulullah mengerjakan sholat sunat di atas tunggangannya dengan menghadap ke arah mana saja hewan itu menghadap. Ketika itu beliau sedang bepergian dari Makkah menuju Madinah. Dalilnya ini Al-Baqarah ayat 115. Kemudian juga hadis yang lain, Rasulullah SAW telah mengerjakan sholat sunat dan witir di atas hewan tunggangannya dengan menghadap arah mana saja tunggangan itu menghadap. Tapi beliau tidak pernah sholat fardu di atas hewan tunggangan. Nah, itu jadi sebetulnya kalau tadi kita menggunakan radar warok kita, radar kehati-hatian kita, jadi tidak menganggap mudah ya, kalau kita tidak dalam keadaan darurat, kita bisa turun, berhenti dulu, istirahat, sambil istirahat, sholat ya. Atau misalkan kalau waktu tadi susah, macet, silakan sholat kendaraan sesuai kiblatnya kemana menghadap. Kemudian juga di tempat tujuan kita melakukan sholat secara jamaah takhir, yaitu memfungsikan radar warok kita ya, atau kehati-hatian kita gitu. Kemudian hadis-hadis terdahulu dihubungkan dengan sholat apabila kita naik pesawat terbang, maka kita boleh tetap duduk di bangku pesawat dan menghadap mengikuti arah tujuan. Kecuali kalau misalkan memang sangat jauh perjalanannya sampai ke luar negeri, ya kalau misalkan di pesawat terbang, misalkan waktunya kalaupun di perjalanan bisa melewati 2 waktu sholat, nah itu juga silahkan ya di sholat dalam pesawat, karena berbeda dengan sholat di darat tadi dengan kendaraan. Bapak kira masih bisa dilakukan dengan sempurna ya, dalam artian jamaah takhir ya, sholat kendaraannya dalam konteks hanya untuk menghormati waktu saja. Tapi kalau di pesawat sampai tadi misalkan melewati 2 waktu, misalkan berangkat sebelum zuhur sampainya sesudah maghribnya, itu silahkan, daripada kita melanggar perintah Allah ya berupa sholat gitu. Jadi fleksibilitas fikih seperti itu.
Nah, ini yang kedua dibahas juga, tapi jika kita berada dalam bis dan waktu sholat masih dapat dijama, maka kita tidak boleh sholat di dalam bis, melainkan menunggu hingga bis stop di tempat yang layak untuk sholat dan menghadap kiblat. Ya, ini tegaskan. Gitu. Kemudian sholat qadha, ini mengqadha sholat yang tertinggal. Ini ada penjelasannya, perhatian, ini adalah ijtihad ulama, hanya boleh untuk saat-saat tertentu saja, itu ya. Alasan dibolehkannya sholat qadha atau qadha sholat. Situasi dan kondisi manusia yang dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas, suatu saat ada kalanya akan membuat dia akan tertinggal waktu sholat. Sedangkan untuk menjamak tidak boleh karena waktunya berlainan, maka dia boleh mengganti sholat yang ditinggalkannya. Itu dengan cara membayar atau qadha sholatnya yang tertinggal pada besok harinya pada waktu sholat yang ditinggalkannya itu. Misalnya ada seorang pekerja pemadam kebakaran, kemudian terjadi kebakaran di suatu tempat pada saat belum masuk waktu asar. Karena kesibukannya di lokasi, yang mana tanggung jawabnya tidak dapat ditinggalkan. Nah, ini jelas sudah didahulukan karena faktor sosial lebih dahulukan daripada ubudiyah ya, ketika sudah dihadapkan dengan masyarakat luas. Inilah fleksibilitas fikih juga gitu. Sehingga akhirnya dia kehilangan atau ketinggalan sholat asar, maghrib dan isya. Apabila tugasnya sebagai petugas pemadam sudah selesai, maka yang mungkin untuk dikerjakan adalah menjamak maghrib dan isya. Sedangkan asar tidak boleh dijamak dengan waktu maghrib. Bagaimana dengan sholat asar yang ditinggalkannya? Karena itulah kemudian ulama membolehkan qadha sholat yang ditinggalkan dengan cara sholat asar sebanyak 2 kali berturut-turut. Yang pertama diniatkannya untuk membayar qadha sholat yang ditinggalkannya, dan yang kedua adalah sholat asar yang wajib untuk saat itu. Jadi dilaksanakannya di waktu asar di hari berikutnya itu, dan diniatkan. Adapun sumber ijtihad ulama diambil dari dalil berikut pada slide selanjutnya gitu ya. Nah, ini banyak sekali, masya Allah gitu ya, benar-benar nggak jenuh. Saya pernah duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Abu Musa berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana pendapatmu jikalau ada seorang laki-laki junub dan dia tidak menemukan air selama sebulan? Apa yang harus dia lakukan untuk menjalankan sholat?" Abdullah berkata, "Dia tidak boleh bertayamum meskipun selama sebulan lamanya ia tidak menemukan air." Abu Musa berkata, "Jadi bagaimana dengan ayat dalam surah Al-Maidah berikut ini? Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak hendak menyulitkan." Abdullah berkata, "Jikalau mereka dibolehkan memakai ayat itu, dikhawatirkan apabila musim dingin mereka akan senantiasa bertayamum dengan tanah." Abu Musa berkata, "Apakah kamu pernah mendengar perkataan Ammar? Katanya, aku telah diutus Rasulullah untuk satu urusan, kemudian aku junub, namun aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di atas tanah sebagaimana hewan menggulingkan diri." Karena ini belum turun cara kaifiat tayamum syariatnya, jadi para sahabat beristihad seperti itu, berguling-guling di tanah. "Kemudian setelah aku bertemu Rasulullah, aku menceritakan hal tersebut, maka beliau bersabda, sesungguhnya kamu sudah cukup jika bersuci seperti ini." Kemudian Rasulullah memukulkan tangannya ke atas permukaan tanah 1 kali. Sudah itu sapukan tangan yang kiri ke tangan yang kanan, ke punggung tangan, dan wajahnya gitu ya. "Tidakkah Anda tahu Umar tidak menanggapi perkataan Ammar?" Gitu. Nah, ini bab tayamum ya. Karena beda pembahasan nantilah insyaallah gitu. Dan juga
Said bin Abdurrahman bin Abzi dari bapaknya, sungguhnya ada seorang laki-laki bernama Ammar mendatangi Umar. Kemudian dia berkata, sungguhnya saya junub tapi tidak menemukan air. Umar berkata, jangan mengadakan sholat. Kemudian Ammar berkata, tidakkah Anda ingat wahai Amirul Mukminin pada saat saya bersamamu dalam sebuah pasukan perang, kemudian kita sama-sama junub dan tidak menemukan air. Adapun Anda saat itu tidak mengadakan salat, sedangkan saya berguling-guling di atas tanah dan kemudian mengadakan salat. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu cukup hanya dengan meletakkan kedua tanganmu di permukaan tanah, kemudian kamu tiup tanganmu yang berdebu itu, selanjutnya kamu usapkan pada wajah dan kedua tanganmu. Lalu Umar bin Khattab berkata, takutlah kamu kepada Allah wahai Ammar. Ammar berkata, jika Anda mau maka saya tidak akan menceritakannya. Nah ini ya, perbedaan fikih juga. Jadi saking hati-hatinya Umar bin Khattab, beliau mungkin daripada harus dalam keadaan junub menolak tayamum karena nggak menemukan air, tapi bukan karena musim dingin tadi, gitu ya. Kalau dingin tetap harus kita berwudu, kita mandi wajib. Tapi kalau misalkan tidak menemukan air, Umar bin Khattab menolak tayamum. Jadi, tapi tidak akan mungkin beliau tidak sholat gitu, tidak melaksanakan sholat. Pasti beliau melaksanakan sholat di lain waktu setelah bersuci dari hadas besar itu. Nah kita lihat di sini ya. Masih ada beberapa hadis lainnya dari Bukhari dan Muslim dengan nada yang sama dengan dua hadis tadi. Dari dua buah hadis itu kemudian ulama mengkiaskan bahwa tidak mungkin Umar meninggalkan sholat dengan sengaja hanya karena beliau tidak menemukan air. Sedangkan beliau membantah pendapat Ammar tentang tayamum. Umar bin Khattab adalah salah seorang khulafaur rasyidin sahabat utama Rasulullah, jadi pastilah Umar akan membayar sholatnya yang ditinggalkan. Sholat qadha maksudnya, qadha sholat. Meskipun tidak ditemukan hadis yang menjelaskan apakah Umar membayar sholat yang ditinggalkannya dan bagaimana cara membayar sholat yang sengaja ditinggalkan, tetapi ulama beristihad bahwa tidak boleh mengqadha, bahwa kita boleh mengqadha sholat yang ditinggalkannya itu. Jadi memang di sini kan seolah-olah hadis-hadis tadi Umar tidak sholat daripada tayamum, kamu jangan sholat ya dalam keadaan junub walaupun tayamum. Tapi ulama punya istihad karena Umar itu siapa gitu. Tidak mungkin Umar sengaja meninggalkan sholat. Dia pasti membayar sholat setelah menemukan air dan bersuci dari hadas besar. Akan tetapi tidak disebutkan dalam hadis itu kapan sholatnya Umar itu ya, atau qadanya itu. Ini ulama beristihad lagi. Dari Ibnu Abbas bahwa seseorang perempuan datang kepada Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa 1 bulan. Beliau bertanya, apa pendapatmu jika ibumu mempunyai utang kepada orang lain? Apakah engkau akan membayarnya? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, utang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dibayar. Nah ini Allahu a'lam ya, ternyata sudah selesai. Jadi qadha sholat juga ini memang perbedaan fikih juga gitu ya. Jadi ringkasnya ini kan dalam kondisi darurat, misalkan tadi sebagian madhab yang lebih baik sesuai waktu saja, itu silahkan besoknya misalkan qadanya itu sesuai waktunya. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau sudah memang kita kan misalkan ya tidak dalam keadaan kecelakaan atau ada musibah, kita harus membantu menolong seperti dari kebakaran tadi, kita tertidur ataupun lupa dan kita ingat, segera sholat, tidak harus menunggu besok gitu. Namanya juga qadha mengganti ya, sesegera mungkin ketika kita bangun tidur terlewat atau misalkan kita lupa belum sholat, qadha langsung. Kalau misalkan tadi misalkan sholat asar
belum, kita ingatnya pada sholat maghrib, pada saat waktu maghrib, laksanakan sholat asar tanpa harus niat dengan jama, sholat asar saja gitu niatnya itu. Berarti 3 waktu sholat asar, kemudian juga misalkan nanti juga misalkan dalam keadaan jama takdim, maghrib dan isya, terpisah saja niatnya, tergantung niatnya. Dan niatnya sangat mudah lah gitu ya, seperti biasa itu. Sholli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, hanya bedanya qodoan lillahi ta'ala, bukan adaan lillahi ta'ala. Sholli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati qodoan lillahi ta'ala gitu ya. Ya, para mahasiswa sekalian, mohon maaf kalau misalkan agak sedikit rumit ya dalam penyampaian, karena beginilah fikih itu. Kita nggak bisa hanya satu arah, fikih mesti 2 arah, karena ada fikih-fikih yang bersifat kontemporer, ada fikih-fikih yang bersifat realitas kekinian yang mungkin tidak terdapat dalam fikih awraq ya, fikih-fikih yang sudah dikodifikasi oleh para ulama kita gitu. Walaupun ada ulama-ulama khalaf yang hari ini misalkan membuat fikih kontemporer, misalkan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, kemudian juga ada kalau di kita ya baik walaupun misalkan berbeda madhabnya, Ustaz Amiruddin ya, dari kalangan Persis ya, itu mereka membuat fikih-fikih kontemporer gitu. Yang harus kita miliki, sikap kita adalah bijaksana di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Ya harus bijak gitu, dengan ilmu dan dengan dalil. Kemudian silakan pelajari kembali tentang sholat jamak, kemudian qashar, jamak qashar, dan qada sholat gitu ya. Bapak cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.